bersyukur menjadi manusia mengandalkan Engkau. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di surga. Kami sudah tepat ya Tuhan mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah yang benar, Allah yang turun dari surga, mati dan bangkit, dan naik ke atas surga, menyiapkan tempat bagi kami. Hanya Kau yang kami andalkan di bumi dan di surga. Maka untuk itulah kami beribadah pada pagi hari ini, karena kami tetap mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini sampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk fokus hamba jemaat Tuhan, kerinduan kami Tuhan, bila kami mengalami perubahan ke arah yang lebih menuju kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena itu yang Kau rindukan supaya kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan mengurapi kami, berfirman-Lah tengah kami. Roh Kudus ambil alih ibadah yang kedua. Firman Tuhan disampaikan, mujizat terjadi. Umat Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan dan melakukan mujizat Tuhan dan mengalaminya. Sama-sama katakan amin. Silakan ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kakak Sindu. Kakak Sindu berada di Gunung Sindu, saudara ya. Oh, Gunung Sindu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Tadi sudah diumumkan. Apa kabarnya? Ya, begitulah semuanya baik. Kalau kanan kirinya, kok lupa sih? Baru dikira lupa. Nggak boleh lupa tuh Bapak Ibu. Baru dia begitu aja udah lupa gimana firman Tuhan. Harus ingat. Yang setuju dengan amin. Amin. Nah, hari ini tema khotbah saya yaitu tidak ditinggalkan. Sama-sama katakan tidak ditinggalkan. Hidup yang paling menyedihkan itu ketika ditinggalkan, betul saudara? Yang paling menyakitkan itu ditinggalkan apa meninggalkan? Ditinggalkan ya. Pernah ditinggalkan? Sama mantan ya saudara ya. Tapi kan ditinggalkan mantan gak apa-apa, Tuhan kasih yang terbaik saudara daripada mantan itu. Nah saudara, hidup yang ditinggalkan adalah hidup yang tidak menyenangkan. Saya dulu pernah mengalami ditinggalkan. Bukan ditinggalkan oleh pacar saya gitu ya, karena orang setampan saya gak mungkin ditinggalkan. Tapi yang meninggalkan saya adalah orang tua saya. Orang tua saya ribut gitu ya. Waktu orang tua saya, papa mama saya berantem, maka mama saya pergi dari rumah saudara. Dia meninggalkan kami. Dia sewa rumah gitu. Yang meliput sih papa mamanya, tapi yang merasakan dampaknya itu kita anak-anak. Itu ketika mama pergi, itu perasaan saya kayaknya saya mau berontak. Saya kecewa, saya sedih gitu. Kenapa ini terjadi gitu? Udah seperti itu, mama meninggalkan, terus papa saya biasa-biasa aja. Bahkan papa saya tidak orang yang hidup dalam kebenaran pada waktu itu. Nah, akibatnya dampaknya dari situ kita kehilangan rasa dikasih. Betul ya saudara? Orang yang ditinggalkan itu kehilangan rasa dikasih, rasa dicintai, rasa dimiliki. Maka ketika itu dialami, maka sering sekali gambaran kita juga kepada Tuhan itu tidak sempurna. Kita melihat Tuhan yang meninggalkan kita. Kita melihat Tuhan yang jauh daripada kita. Kita melihat Tuhan yang gak bisa dipercaya. Kenapa? Karena kita mengalaminya ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih. Tetapi hari ini ada pesan, ada kabar baik, kabar sukacita buat Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Masa sifat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Iya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya apa Pak? Buktinya kita punya kitab suci yang isinya adalah janji daripada Tuhan. Makanya kitab suci ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Artinya apa saudara? Orang-orang
yang di dalam Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap umat manusia pada umumnya itu tidak pernah sedetik pun ditinggalkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa Tuhan tidak pernah tinggalkan? Karena Tuhan itu sifatnya mengasihi. Tuhan itu gak bisa tidak mengasihi saudara. Sekalipun saya orang berdosa, Pak, iya. Sekalipun saya jauh, Pak, iya. Sekalipun saya tidak beribadah, Pak, oh iya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Nah, kalau Tuhan Allah itu adalah kasih, maka Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Dia relakan Dia turun dari surga. Dia tinggalkan tempat yang mulia. Dia tinggalkan singgasananya yang begitu luar biasa. Untuk apa? Untuk bisa berjumpa kepada saudara-saudara. Untuk bisa menceritakan bahwa aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, aku menyayangi engkau. Saudara perhatikan, efek dari orang yang hidupnya ditinggalkan adalah orang tersebut hidupnya merasa tidak berguna. Saudara nanti bisa searching Google sifat dari orang yang ditinggalkan. Orangnya menjadi gampang marah. Orangnya menjadi orang yang suka menyakiti dirinya. Orangnya menjadi orang yang suka mengingkar janji. Karena dia merasa korban, maka dia akan menjadi korban. Tetapi ada satu kabar baik. Coba kanan kirinya bilang, ada kabar baik. Bahwa ada kabar baik buat saudara dan saya. Apa kabar baiknya? Yesus sedang menunggu di depan pintu hati saudara. Dan Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau barang sedetik. Yesus katakan, aku tetap mengasihi engkau, aku menyayangi engkau. Tetapi ada kabar buruk. Ngomong kanan kirinya, ada kabar buruk dia juga. Saudara tahu apa kabar buruknya? Ternyata yang suka meninggalkan itu bukan Tuhan, tetapi kita. Itu yang menjadi kabar buruk bagi hidup kita. Kita yang suka tinggalkan Tuhan, kita yang suka meninggalkan Tuhan, kita bilang gak mau doa lagi, hidupku begini-gini aja. Aku tidak mau ikut Tuhan lagi, ternyata janjinya palsu. Aku tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi, mana? Gua sudah berdoa, sudah melakukan ini, itu, tapi mana? Saudara, sering sekali kita bandingkan hidup kita dengan Tuhan. Saya mau katakan, gak bisa. Tuhan itu maha kuasa. Lah kita orang-orang yang butuh kuasanya, saudara. Tapi jangan kaget, saudara. Para murid juga begitu. Para murid ketika Yesus ditangkap, saudara, itu semua muridnya meninggalkan Dia. Cuma satu yang tidak meninggalkan. Satu murid yang sangat mengasihi Dia, yaitu adalah Yohanes. Petrus yang gagah perkasa. Petrus yang waktu Yesus ditangkap langsung datang kepada salah satu tentara itu yang dia potong telinganya. Tetapi ketika Yesus mulai ditangkap, mulai mau diadili, ketika ada orang tanya kepada Petrus, apakah engkau salah satu daripada muridnya? Petrus menyangka, enggak, gue gak kenal Yesus. Coba cek, berapa banyak kita tinggalkan Yesus karena kita malu disebut Kristen. Kita tinggalkan Dia ketika kita lagi kumpul. Lalu ketika lagi kumpul seperti itu, kita sudah tidak minum lagi, kita sudah tidak melakukan dosa lagi. Tetapi karena tidak enak, gak enak kita lakukan itu. Kita tinggalkan Yesus. Berapa banyak gara-gara pergaulan gitu ya, diajak dugem, diajak ini, kita lakukan itu. Kita tinggalkan Yesus. Kita sangkal Dia. Kita malu mengakui bahwa kita pengikut Kristus. Lalu ketika Yesus ditangkap juga ada dua muridnya ketika Yesus ditangkap kabur meninggalkan Tuhan. Berapa banyak kita ketika menghadapi krisis, ketika kita menghadapi satu tantangan dalam kehidupan, ketika kita menghadapi satu ujian dan pencobaan, kita kabur.
Kita tinggalkan Tuhan. Kita bilang gak enak jadi orang Kristen. Capek. Lelah. Kita tinggalkan. Tetapi saya mau katakan, perhatikan, ujung-ujungnya tetap balik. Ngomong kanan kirinya, ujung-ujungnya ternyata balik juga. Betul gak saudara? Petrus udah kabur, udah kemana-mana. Dia pergi lagi menjadi penjala ikan. Dan Tuhan bilang kamu gak penjala ikan, jadi penjala manusia. Yesus ini ditangkap. Dia sangka karena Yesus gak kenal siapa dia. Sampai ayam di gunung Sido berkokok 3 kali. Karena Petrus sangkal. Begitu juga dengan Yudas Iskariot. Gara-gara uang dia jual Yesus. Berapa banyak orang jual agamanya, tinggalkan agamanya gara-gara uang. Saudara lihat kabar di media sosial. Tinggalkan Tuhan gara-gara uang. Tinggalkan Tuhan gara-gara karir. Tinggalkan Tuhan gara-gara mau terkenal. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang suka tinggalkan Dia. Mari angkat tangan kanan kita. Kita bilang Tuhan ampuni aku. Amin saudara. Kadang tanpa terasa, tanpa kita sadari kita tinggalkan Tuhan, kita lukai Tuhan. Baru hanya masalah bisnis gagal, kita langsung dulu, capek aku Tuhan. Baru hanya masalah ribut suami istri, gak dua-duaan lagi, capek banget gue melihatnya. Tuhan, kita perlukan, bukan supaya rumah tangga kita akur. Tuhan kita perlukan bukan supaya bisnis kita baik-baik saja. Tetapi Tuhan kita perlukan supaya ketika kita menghadapi rumah tangga yang gak akur, ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Ketika bisnis tidak lagi baik-baik saja, ada Tuhan yang baik. Yang seperti tadi kata Pak Tony Lee. Apa kabar? Bukan lagi ngomong luar biasa, ya Pak ya. Karena udah terpuruk kita bilang luar biasa. Kan pembohong. Udah tahu lagi bokeh, luar biasa. Gimana? Gak bisa. Tapi ketika kita apa kabar? Semuanya baik. Artinya apa? Kita bisa handle. Betul saja. Lagi gak ada uang, kita lihat semua baik. Maka kita katakan semua baik. Kita ingat bahwa ketika gelap gulita menutupi samudera raya, ketika dunia ini gak punya gersang dan segala macamnya, lalu Tuhan berfirman, maka semuanya baik. Keren banget ya saudara ya. Hari ini kalau dompet kosong, bilang Tuhan akan isi dan semuanya baik. Amin. Hari ini kalau rumah tangga mulai dikersang, bilang semuanya baik. Tuhan akan berikan rumah tangga yang penuh dengan rumput hijau dan ada mawarnya. Amin. Dan katakan semuanya baik. Bersyukur. Hari ini kalau ada organ tubuhmu yang rusak, bilang Tuhan akan ganti dengan yang baru dan semuanya baik. Dan setuju dengan amin. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin saudara. Jangan khawatir saudara kalau ada uang. Cukup saudara lihat kulkas saudara. Kalau di kulkas saudara masih ada C1000, di kulkas saudara masih ada Fanta, di kulkas saudara masih ada tempe, tahu dan telur, berarti semuanya baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Kita sering baca Mazmur 91, betul saudara? Saya belum berkhotbah karena belum buka ayat. Karena kita mulai berkhotbah kalau buka ayat saudara. Ketika kita baca Mazmur 91, yuk kita baca dulu Mazmur 91. Buka Alkitabnya saudara, karena komputer kita lagi bermasalah. Komputer kita sepertinya ingin meminta diganti yang baru. Karena komputer kita sepertinya tidak mau, hidupnya tidak excellent juga. Karena dia lihat ruangan gereja diperbaharui, mimbar dibaharui, mic dibaharui, maka komputer juga minta dibaharui. Hari ini komputer kita kena virus, saudara. Jadi nggak bisa buka apa-apa. Dan semoga nanti kita dapat komputer yang baru. Amin. Semuanya baik. Mazmur 91.
Mazmur 91. Haleluya. Bagaimana supaya kita bisa hidup tidak meninggalkan Tuhan? Mazmur 91. Saya minta adik saya ganteng yang luar biasa bisa baca ayat 1, 2. Mazmur 91. Iya. Pertama. Iya. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Stop. Saudara perhatikan. Kalau saudara ingin tinggal, kalau saudara ingin tidak ditinggalkan Tuhan, dan saudara tidak ingin meninggalkan Tuhan, maka dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Perhatikan saudara. Kata duduk itu stay. Kata duduk berarti berdiam diri, tinggal. Jadi kalau saudara mau lihat Tuhan berkuasa dalam kehidupanmu, dikatakan ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Perhatikan, gimana supaya kita bisa hebat menghadapi setiap tantangan? Bagaimana supaya kita bisa menghadapi setiap hal dalam kehidupan kita? Maka kita harus harus diam. Kata duduk itu, perhatikan saudara. Kalau saudara mau makan, enaknya sambil jalan apa duduk? Anak kita lari-lari makan tidak mau, dia duduk. Supaya apa? Nggak berantakan. Jadi kalau saudara yang diberkati Tuhan, jangan jalan-jalan mulu, diam dalam Tuhan, supaya dapat berkatnya nggak berantakan. Ngomong kanan kirinya, makanya dengerin. Betul nggak saudara? Jadi kalau saudara ingin melihat berkat Tuhan, bukan sibuk sana kemari, udah waktu stay diam. Diam dalam lindungan, di dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara paling maha tinggi. Kalau Anda paling tinggi, dia lebih tinggi lagi. Artinya apa? Kalau saudara misalnya, Pak Iwan sama saya misalnya katakanlah Care of Church gereja kita itu sudah punya gedung 40 lantai gitu saudara ya. Di situ ada sekolah, di situ ada supermarket, di situ ada mall, Care of Church mall gitu ya. Care of Bible study itu pokoknya semua. Lalu Pak Iwan kantornya di lantai 40. Saya lantai 5. Lalu Pak Iwan bilang, enggak lah. Ya, Pastor Iwan, pulang yuk. Saya lihat jalan. Wah, masih macet. Lalu Pak Iwan bilang, enggak, macetnya itu cuma lampu merah depan doang. Kosongannya baru macet. Enggak, masih macet. Di lantai 40, ya lancar Pak, cuma macet sampai situ aja. Saudara, sering kita lihat mata kita nggak seperti itu. Wah, hidup kayaknya macet, hidup kayaknya sulit. Padahal Tuhan bilang sulitnya itu cuma sampai perapatan, soalnya udah lancar. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ketika saudara melihat dengan cara pandang Tuhan, maka saudara tidak lagi melihat hanya sebatas mata jasmani, tapi saudara akan lihat dengan mata rohani. Orang yang juga tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak lagi melihat dengan mata jasmani, tapi dia melihat dengan mata rohani. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mungkin hari ini kau bilang, aduh rumah tanggaku sulit Pak, keuanganku sulit Pak, anakku sulit. Itu kadang kita lihat pakai mata, cuma sebatas itu. Ayo diam di dalam hadirat Tuhan, naik ke tempat yang maha tinggi, maka engkau akan lihat seperti apa yang dilihat oleh Pak Iwan, bukan apa yang seperti saya lihat di lantai 5. Berbeda orang yang lihat di lantai 40 sama lantai 5. Betul gak saudara? Di lantai 5 pemandangannya lebih indah, di lantai 40 pemandangannya lebih indah, di lantai 40 pemandangannya lebih luas. Beda dengan yang di lantai 5. Kalau saudara ingin diperluas, ingin saudara lebih hebat, ingin saudara melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, ayo diam dalam lindungan yang hati. Dia mau katakan amin. Lalu poin yang kedua dikatakan di sini, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata berdiam juga nggak hanya duduk aja, tapi bermalam. Saudara tahu arti bermalam? Bermalam itu berarti ada perbuatan yang lama. Kalau misalnya, yuk kita pergi nginap bermalam. Nah, ketika kita bermalam berarti bukan hanya stay, tetapi beraktivitas di situ juga. Artinya apa? Menikmati aktivitas bersama dengan Tuhan. Ketika dikatakan di sini saudara bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya begini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita tahu kita ada dalam perlindungan yang maha kuasa.
Itu nggak ada yang lebih keren daripada hidup di dalam naungan yang maha kuasa. Amin saudara. Dua kunci yang hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara, supaya hidup kita tidak ditinggalkan. Duduk bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua, bermalam. Artinya apa? Jangan tinggalkan Tuhan. Apa efeknya orang-orang yang tidak meninggalkan Tuhan? Apa efeknya orang yang selalu bermalam dengan Tuhan? Dampaknya saudara, kalau saudara nanti baca di rumah, ayat 3 sampai ayat yang ke 13. Ayat 3 sampai 13. Kalau saudara lihat Mazmur 61, saudara kalau baca Mazmur 61, itu yang paling suka kan ayat 3 sampai ayat 13. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah pagar tembok dan bla bla bla. Terus sudah pengen terus, wah kayaknya hebat banget ya, aku semakin dilindungi. Tapi jangan lupa syaratnya. Syaratnya itu diam. Syaratnya itu bermalam. Emang kenapa Pak kalau aku diam dan bermalam? Perhatikan di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 14. Situ. Ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Stop. Perhatikan saudara. Orang yang duduk, orang yang bermalam bersama dengan Tuhan, maka dari mulut Tuhan keluar perkataan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Keren saudara. Kenapa diluputkan? Kenapa bebas daripada ular? Kenapa bebas dari penyakit sampar? Kenapa bebas dari segala? Kenapa tidak mati, tidak rebah? Yang mati 10.000 sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri. Karena saudara melekat kepada Tuhan. Karena saudara tinggal di dalam Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan bilang gini, gila itu anak-anak di dalam church, jemaat di dalam church, wow keren banget. Tuhan langsung ngomong begini, sungguh hatiku kata Tuhan melekat kepada anak-anak yang ada di dalam church. Maka aku kata Tuhan meluputkan setiap jemaat Tuhan di dalam church. Kata Tuhan lagi, aku akan membentengi setiap jemaat Tuhan di dalam church. Amin saudara. Yuk, dua pesan Tuhan hari ini. Mari tinggal bersama dengan Tuhan, yang bermalam. Tapi gimana Pak, hidupku selalu beraktivitas. Ini baiknya Tuhan. Tapi kan Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi Pak, sudah ke atas surga. Ini baiknya Tuhan. Colek kanan kirinya. Ini baiknya Tuhan. Amin saudara. Kayak Pak Iwan tuh, nyoleknya kanan kirinya. Dia menyolek dalam roh. Yohanes 14. Kitab Yohanes 14. Yohanes 14. Dia bawa Alkitab, katakan amin. Ayat 27. Silakan. Dari ayat 26 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Cakep. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Cakep. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Keren aja kan. Ciri dari orang yang ditinggalkan cuma ini, gelisah dan gentar. Tetapi Tuhan bilang, damai sejahtera aku berikan kepada. Amin saudara. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Amin saudara. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Artinya siapa penghibur itu? Yaitu Roh Kudus. Ini adalah momen saudara. Tadi Pak Tony sudah ingatkan. Kita ada 10 hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Ayo duduk bersama dengan Roh Kudus, berdiam dengan Roh Kudus, sampai kau rasakan damai sejahtera diberikan atas hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara, terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kegentaran? Apa yang